Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan KD 3.1, yaitu terkait dengan sistem informasi akuntansi. Pada kesempatan pertemuan yang kedua ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan dua hal. Yang pertama, nanti akan coba kita uraikan tentang prinsip dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, nanti akan coba kita bahas bersama terkait dengan masalah bidang-bidang akuntansi. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip dasar akuntansi. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akurat, para akuntan harus menjalankan proses akuntansi dengan baik, terstruktur, sesuai dengan prosedur, serta memenuhi prinsip akuntansi yang diterima umum. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi tersebut adalah untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan yang lainnya, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dan memenuhi kebutuhan dari pengguna informasi tersebut. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Pemakaian prinsip ini memunculkan penilaian secara objektif terhadap produk akuntansi, sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan ataupun permasalahan. Selain itu, laporan keuangan sebagai produk akuntansi harus bisa dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Oleh karena itu, perlu adanya penyeragaman pada prosedur akuntansi. Negara yang satu dengan negara yang lain bisa saja mempunyai konsep ataupun prinsip-prinsip yang berbeda. Nah, untuk di Indonesia, prinsip akuntansi telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Siapa IAI itu atau Ikatan Akuntansi Indonesia? Yaitu badan yang mengatur peraturan dan kebijakan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip akuntansi yang perlu kita ketahui bersama adalah: yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi atau prinsip kesatuan entitas atau prinsip kesatuan usaha diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pemiliknya. Dengan begitu, akuntansi memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi, baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan. Prinsip yang kedua adalah prinsip periode akuntansi. Pada prinsip periode akuntansi atau prinsip kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi, mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember, sehingga nanti pembukuan dibuka pada tanggal 1 Januari dan pembukuan akan ditutup pada tanggal 31 Desember. Kemudian yang ketiga adalah prinsip biaya historis. Nah, prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Nah, prinsip biaya historis ini disebut juga dengan prinsip harga perolehan. Misal, perusahaan membeli mesin seharga 50 juta, masih ditambah dengan biaya pemasangan 10 juta. Maka nanti
dalam pencatatan pembelian mesin itu harga perolehannya adalah 50 juta ditambah dengan 10 juta yaitu 60 juta. Contoh yang lain, misalnya ada perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklan terpasang 150 juta. Namun setelah dinego, maka didapatkan kesepakatan sebesar 140 juta. Maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah prinsip satuan moneter. Pada prinsip ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif atau mutu, prestasi, dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dengan bentuk uang. Kemudian yang kelima adalah prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian, kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Kemudian yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Dan apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam bentuk laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi. Informasi tambahan ini bisa berupa catatan kaki atau lampiran. Selanjutnya, yang ketujuh adalah prinsip pengakuan pendapatan. Nah, pada prinsip ini, pendapatan timbul akibat adanya kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Misalnya penjualan, penerimaan bagi hasil, dan hal-hal yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal, baik besar ataupun kecil, yang bisa diukur secara tepat dengan harga yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah prinsip mempertemukan. Nah, maksud dari prinsip mempertemukan atau matching dalam akuntansi adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya, pada transaksi pendapatan diterima di muka. Prinsip ini sangat tergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan pada biaya juga tidak bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah prinsip konsistensi. Ini prinsip yang ke-9 ya. Prinsip konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten. Konsisten itu artinya tidak berubah-ubah metode ataupun prosedurnya. Nah, tujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih bagi penggunanya. Yang terakhir adalah prinsip materialitas. Prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan. Namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada. Maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material ataupun imaterial. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan.
Baik, itu ada 10 prinsip akuntansi ya, atau konsep dasar akuntansi yang tertuang di dalam menjadi aturan dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Baik, coba kita ulang sekali lagi, kita review sekali lagi ya, apa saja 10 prinsip dasar akuntansi tersebut. Baik, yang pertama adalah prinsip kesatuan usaha atau prinsip entitas ekonomi. Yang kedua adalah prinsip periode akuntansi. Yang ketiga, prinsip biaya historis atau harga perolehan. Yang keempat, prinsip kesatuan moneter. Yang kelima, prinsip kesinambungan usaha. Yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh. Yang ketujuh adalah prinsip pengakuan pendapatan. 8. Prinsip mempertemukan atau matching. Kemudian 9. Prinsip konsistensi. Dan yang terakhir adalah prinsip materialitas. Oke, demikian 10 prinsip dasar akuntansi. Semoga bisa difahami. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada bidang-bidang akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.